Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan menerangkan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Adapun anggota kelompok kami 4101420164 Sabila Hanifah Rahmadani, 4101420158 Sekar Septiani Yasmin, 4101420161 Monika Salsabila Putri, 4101420166 Gina Imelda Cornelia Masnembra, 4101420167 Sigit Dwi Kurniawan, dan 4101420172 Nabila Arifat Cafsoh. Hakikat belajar. Belajar menurut Wegulo adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. James O. Whittaker menyatakan bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Sedangkan menurut Ergane, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Pada dasarnya, belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Dengan kata lain, belajar merupakan kegiatan berproses yang terdiri dari beberapa tahap. Tahapan dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar, dan salah satu tahapannya adalah yang dikemukakan oleh Winding, yaitu tahap acquisition, yaitu tahapan perolehan informasi, tahap storage, yaitu tahapan penyimpanan informasi, dan terakhir tahapan retrieval, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi. Berikutnya, ciri belajar. Dari berbagai definisi para ahli di atas dapat disimpulkan adanya beberapa ciri belajar, yaitu 1. Belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku dan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. 4. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 5. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Jenis belajar yang pertama yaitu belajar bagian atau part learning. Yang kedua, belajar dengan wawasan atau learning by insight. Yang ketiga, belajar diskriminatif atau discriminative learning. Yang keempat, belajar global atau keseluruhan atau global whole learning. Yang kelima, belajar instrumental atau instrumental learning. Yang keenam, belajar laten atau latent learning. Yang ketujuh, belajar mental atau mental learning. Yang kedelapan, belajar produktif atau productive learning. Yang kesembilan, belajar verbal atau verbal learning. Hakikat dan ciri pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di sini pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Ciri-ciri pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Yang keempat, pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses, maupun hasil. Fungsi pembelajaran. 1. Pembelajaran sebagai sistem. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir antara lain
tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, perorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran atau remedial dan pengayaan. 2. Pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran sebagai proses merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. Meliputi A. Persiapan, merencanakan program pengajaran tahunan, semester, dan menyusun persiapan mengajar atau lesson plan, dan penyiapan perangkat kelengkapannya antara lain alat peraga dan alat evaluasi, buku atau media cetak lainnya. B. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuatnya. Banyak dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode-metode pembelajaran yang telah dipilih dan dirancang penerapannya, serta filosofi kerja dan komitmen. Tujuan instruksional, tujuan pembelajaran, dan tujuan belajar. Guru-guru merumuskan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus atau TIK dan tujuan pembelajaran khusus atau TPK juga disebut sebagai sasaran belajar siswa. Tujuan instruksional khusus mempertimbangkan pengetahuan awal dan kebutuhan belajar siswa. Dari segi guru, tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran merupakan pedoman tindak mengajar dengan acuan berbeda. Tujuan instruksional dijabarkan dari kurikulum yang berlaku secara legal di sekolah. Dari segi siswa, sasaran belajar merupakan panduan belajar. Panduan belajar tersebut harus diikuti sebab mengisyaratkan kriteria keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar siswa merupakan prasyarat belajar selanjutnya. Keberhasilan belajar siswa berarti tercapai tujuan belajar siswa, dengan demikian merupakan tercapainya tujuan instruksional dan sekaligus tujuan belajar bagi siswa. Siswa dan tujuan belajar. Yang pertama, siswa adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam kegiatan tersebut, siswa mengalami tindak mengajar dan merespon dengan tindak belajar. Pada umumnya, semula siswa belum menyadari pentingnya belajar. Berkat informasi guru tentang sasaran belajar, maka siswa mengetahui apa dan arti bahan belajar baginya. Yang kedua, siswa mengalami suatu proses belajar. Dalam proses belajar tersebut, siswa menggunakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan belajar. Kemampuan-kemampuan kognitif, efektif, psikomotor yang dibelajarkan dengan bahan belajar semakin rinci dan menguat. Adanya informasi tentang sasaran belajar, adanya penguatan-penguatan, adanya evaluasi, dan keberhasilan belajar menyebabkan siswa semakin disadarkan kemampuan atas dirinya.